Selamat pagi murid-murid kelas 7 sampai kelas 12 Sekolah Lentera Harapan Medan. Perkenalkan, saya Ibu Putri Sinaga akan memimpin devosi pada hari ini, tanggal 11 November 2020. Judul devosi kita pada pagi hari ini adalah Kejatuhan Manusia di Dalam Dosa dan Ada Penghiburan dari Allah. Sebelum kita memulai devosi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin waktu singkat ke depan untuk kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami untuk menguatkan iman kami di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, kita akan mulai devosi kita ya. Di sini Ibu menuliskan Firdaus ya, sama dengan Taman Eden. Jadi Firdaus itu adalah sebutan untuk Taman Eden. Kita tahu Allah menciptakan manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Dan Allah menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden atau disebut dengan Firdaus. Karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama, berarti kita bisa bilang juga ya bahwa Adam dan Hawa adalah orang tua pertama kita. Ya. Berikutnya, orang tua pertama kita tinggal di Taman Eden dengan begitu enaknya ya. Artinya Tuhan Allah itu menyediakan semuanya yang Adam dan Hawa perlukan. Ya. Baik itu makanan, kemudian keindahan alam di Taman Eden itu. Ya. Air yang bersih, udara yang segar, ya. Adam dan Hawa juga memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Tuhan. Jadi semuanya sempurna, ya. Baik tempat tinggalnya, makanannya, dan juga hubungan persahabatan dengan Allah itu semua sempurna dan semuanya itu di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita, sehingga di Taman Eden, ya, pada masa penciptaan tersebut hanya ada sukacita dan kegembiraan, ya. Kemudian di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ibu akan bacakan ya firman Tuhan dengan judul perikopnya, Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Ya, ada firman Tuhan tadi menyebutkan satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Tetapi Hawa tidak taat, dia mengambil buah dari pohon tersebut. Ya. Dosa di sini bukan masalah buahnya ya anak-anak, ya, tapi masalah ketidaktaatan akan firman Tuhan. Hawa tidak taat terhadap firman Tuhan bahwa satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Dari ribuan pohon yang ada di Taman Eden, buahnya sedap, enak dimakan, hanya satu pohon saja yang tidak boleh. Ya. Nah, ini sungguh kelewatan ya Hawa ya, karena hanya satu di antara kebaikan Allah yang begitu banyak
Ya, di antara kebaikan Allah yang begitu besar kepada mereka di Taman Eden itu, yang tadinya mereka menikmati pemandangan yang begitu indah, air yang bersih, udara yang bersih, kemudian makanan yang banyak, ya, mereka tidak mengalami kelaparan, tapi oleh karena ketidaktaatan manusia, ya, terhadap firman Tuhan, dia mengambil itu, buah itu. Jadi di sini kejatuhan bukan masalah buahnya, tapi masalah ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Ketidaktaatan itu disebut dengan kejatuhan. Ya, perhatikan gambar, ada manusia di situ yang menuju ke bawah, ya, akan mengalami kejatuhan. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Ya, tempatnya ada di neraka. Upah dosa adalah maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, maka dia terpisah dengan Allah. Yang tadinya ini sempurna, ini anak-anak, ya, yang tadinya semuanya sempurna, tidak ada kelaparan, udara bersih, tidak ada penyakit, ya, air bersih, kemudian mereka punya relasi hubungan pribadi yang dekat dengan Allah, yang hanya ada sukacita dan kegembiraan di sana, itu berubah, ya, berubah menjadi apa? Penderitaan. Hal yang menyedihkan, menyakitkan, dan mengerikan, itu semua berasal dari kejatuhan, dari ketidaktaatan manusia terhadap firman Allah. Jadi di sini semua hal yang kita rasa tidak enak, ya, semua hal yang kita rasa menyakitkan, menyedihkan, itu semua berasal dari kejatuhan, berasal dari ketidaktaatan manusia terhadap firman Allah, ya. Tapi tidak berhenti di situ, Allah tetap berbelas kasihan. Allah tetap, ya, memberikan kebaikan, ya, kepada manusia. Ada penghiburan yang cukup besar bahkan untuk bencana sebesar kejatuhan, ya. Kita tahu, ya, bahwa semua penderitaan yang ada di bumi ini oleh karena kejatuhan. Tetapi Allah tidak meninggalkan kita sendiri saat itu. Ia memberikan penghiburan. Allah memberikan penghiburan dalam rencana Allah yang begitu besar dalam karya keselamatan. Nah, jadi dalam hal manusia tidak taat kepada Allah, Allah tetap berbelas kasihan. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup manusia. Berikutnya, pertanyaan refleksi di sini, ya. Nomor 1, apa saja kebaikan Tuhan yang kamu syukuri? Pagi ini Ibu mengajak kita untuk mensyukuri satu kebaikan Tuhan, ya, dari antara ribuan kebaikan Tuhan. Contoh, misalnya Ibu Putri, ya, Ibu Putri bersyukur oleh karena Allah memberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini, ya. Kesehatan itu begitu besar pada kondisi saat ini pandemi, dan itu semua diperlukan oleh semua manusia, kesehatan, sehat. Jadi buat kamu yang sehat, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan memberikan kita kesehatan. Nomor 2, kejatuhan dalam hal apa saja yang kamu alami. Nah, kalau dulu waktu Ibu Putri usia sekolah, ya, Ibu Putri itu mengalami kejatuhan dalam kesombongan, ya, tinggi hati, sehingga Ibu Putri itu nggak punya teman waktu sekolah karena tinggi hati itu, sombong, nggak suka gitu, ya. Pada akhirnya Tuhan tegur, ya kan, dan Tuhan yang mengubahkan gitu. Jadi kembali lagi kepada Tuhan, ya, Tuhan yang menarik Ibu Putri dari kejatuhan tinggi hati tersebut, ya, ke dalam kasih-Nya. Kemudian nomor 3, ingat ada penghiburan dari Allah meski kamu mengalami kejatuhan. Berdoalah, minta Tuhan menolongmu untuk bangkit kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Ingat, ya,
ada penghiburan. Meskipun kita tinggal di dunia yang telah jatuh dalam dosa, sehingga kita merasakan hal yang menyedihkan, tapi ada penghiburan dari Allah. Rencana Allah yang begitu besar dalam karya keselamatan itu dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ada penghiburan bagi kami manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk hidup dalam hari-hari yang jahat ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk terus bertumbuh di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dan kiranya Tuhan yang terus memberkati kami dan menyertai kami untuk setiap hal yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan membuatnya berhasil dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.